Malam ini akan kita bahas salah satu pintu yang dibukakan Allah Ta'ala menuju surga tersebut. Kata Nabi, siapa yang melakukan ini falahul jannah, maka dia dapat surga. Apa dia? 4 syarat. Siapa yang melakukan ini kata Nabi, falahul jannah. Sahihkah hadis yang Ustaz kaji malam ni? Hadisnya sahih. Di mana disebutkan dalam kitab Sunan Abi Daud. Siapa perawinya? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, siapa yang melakukan 4 ini di ujung hadis kata Nabi, falahul jannah, maka dia mendapat surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tak dapat saya sebut satu persatu. Yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita ni semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya dapat SMS dari jamaah tu biasa bertanya tentang harta warisan, bertanya tentang solat, bertanya tentang, tapi tadi lain SMS. Pak Ustadz, jangan terlalu banyak menengok ke kiri, sekali-sekali tengok ke kanan. Saya tak sadar selama sejak dari Oktober 2010 saya memberi tausiah ni, ternyata lebih banyak ke kiri dari ke kanan. Jadi tolong dihitung nanti berapa kali ke kiri, berapa kali ke kanan. Baik, usul tu baik supaya semuanya dapat. Atas izin Allah kita malam ni bisa bertatap muka, walaupun bagian yang kiri tak sama dengan yang kanan. Ucapan yang paling baik kita ucapkan adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sampai khutbah Jumat, kalau lupa khatib tu mengucapkan Alhamdulillah, batal khutbah. Sampai-sampai kata Nabi, kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yamda' bihamdillah, kalau tak dimulai dengan pujian kepada Allah, fahuwa aqta', maka amal tu putus. Maka tadi Pak protokol memulai dengan Alhamdulillah, saya pun memulai dengan Alhamdulillah. Imam tadi pula mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitulah kehidupan kita ini semuanya diawali dengan Alhamdulillah. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sering kita diajarkan kalau mengamalkan ini dapat surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza' illal jannah. Haji yang mabrur balasannya surga. Maka orang pun berlomba-lomba mau berangkat haji karena mau dapat surga. Sampai kota penuh pun paksakan juga. Tak ada duit cukup, ada dana talangan, bantai pakai talangan haji. Karena apa? Karena ingin mendapatkan surga tadi. Tapi surga ni macam tempat salat. Kita semua mau salat, tapi pintu masuknya tak satu. Bisa dari kanan, bisa dari kiri, bisa dari belakang, bisa dari samping. Samping kiri, kanan, belakang tutup, masuk dari depan. Banyak jalan menuju surga. Malam ni akan kita bahas salah satu pintu yang dibukakan Allah Ta'ala menuju surga tersebut. Kata Nabi, siapa yang melakukan ini falahul jannah, maka dia dapat surga. Apa dia? 4 syarat. Siapa yang melakukan ini kata Nabi, falahul jannah. Sahihkah hadis yang Ustaz kaji malam ni? Hadisnya sahih. Di mana disebutkan dalam kitab Sunan Abi Daud. Siapa perawinya? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, siapa yang melakukan 4 ini di ujung hadis kata Nabi, falahul jannah,
maka dia mendapat syurga. Apa yang 4 itu? Pertama, man ala salasa banatin, siapa yang memelihara 3 anak perempuan. Makna ala di sini maknanya kompleks, universal, lengkap, global. Apa makna ala di situ menurut ulama? Memberi makan, memberi pakaian, memberi tempat tinggal kepada 3 orang anak perempuan. Mengapa disebut anak perempuan? Mengapa tak anak laki-laki? Karena zaman Nabi punya anak perempuan itu memalukan. Disebut dalam Quran, idza busyira ahaduhum bil unsa, kalau diberi kabar, hai fulan lahir anakmu perempuan, iswadda wajhuhu, wajahnya menghitam, wa huwa kazim, marah, malu karena mendapat anak perempuan. Bahkan termasuk yang pernah membunuh anak perempuannya hidup-hidup itu Umar ibnul Khattab. Umar bin Khattab suatu ketika wajahnya murung cemberut, ditanya oleh sahabat, hai Umar, mengapa wajahmu begitu bersedih? Kata Umar, aku masih ingat ketika aku diberi kabar anakmu lahir perempuan, lalu aku bawa anak perempuan itu ke gurun pasir, aku gali itu pasir, aku masukkan dia ke dalam, setelah itu aku timbun, tapi aku tak sampai hati tanganku, aku biarkan di dalam. Masih terasa anakku itu meregang nyawa, menggenggam ujung jariku. Kalau teringat itu maka bersedih hatiku, kata Umar bin Khattab. Malu punya anak perempuan. Maka hadis ini mengangkat derajat. Yang pertama mau masuk surga, man ala salasa banatin, memberi makan, memberi pakaian, memberi tempat tinggal kepada anak perempuan. Zaman dulu kalau ada anak perempuan bunuh, kalau ada anak perempuan buang, ada anak perempuan kasih kepada orang lain karena hanya membawa sial saja. Begitulah hebatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengangkat derajat anak perempuan sampai-sampai salah satu jalan menuju pintu surga adalah dengan memelihara, memberi makan, memberi pakaian. Tak boleh ada diskriminasi. Anak laki-laki sekolahkan sampai doktor S3. Anak perempuan kamu SMA saja cukup. Tak perlu sampai doktor. Nanti tamat pun tinggi-tinggi sekolah, betanak menggulai juga kerja. Tak boleh, mesti dia sama dapat pembagian. Ala salasa banatin, kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal. Siapa yang punya tanggung jawab nih? Laki-laki. Oleh sebab itu jangan perempuan cemburu ketika Allah bagi laki-laki itu lebih dari perempuan. Laki-laki dalam posisi apapun menguntungkan. Jadi anak menguntungkan, jadi menantu menguntungkan, jadi orang tua menguntungkan, jadi suami menguntungkan. Apa contohnya menguntungkan jadi anak? 2 orang anak perempuan, dilahirkan dari perut ibu yang sama, dikandung oleh ibu yang sama, dibesarkan oleh ibu yang sama. Tapi ketika meninggal bapaknya, anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Sebutkan dalam Quran, lidzakari mislu hazzil unsayain. 2 kali dalam Quran. Laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Kalau anak perempuan dapat 25 juta, anak laki-laki dapat 50 juta. Lalu si anak perempuan merasa tak adil agama Islam ni, diskriminatif agama Islam ni. Bapak kami sama, sekolah kami sama, ibu kami sama. Kenapa ketika bapak kami meninggal kami dapat berbeda? Abang saya mengapa dapat 2 kali jatah saya? Begitu juga jadi suami. Disebutkan dalam Quran, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Hai para suami, kamu dapat setengah harta istrimu kalau tak ada anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u. Kalau istrimu ada anak, kamu dapat 1/4. Istri tak ada anak, suami dapat setengah. Ada anak, dapat 1/4. Sebaliknya, kalau istri yang meninggal itu terjadi, kalau suami meninggal,
Ada anak, istri dapat 1/8. Jauh bedanya. Lalu orang yang tak paham, mengapa agama Islam ini merendahkan bagian warisan perempuan? Maka hadis yang kita kaji malam ini menunjukkan mengapa laki-laki dapat banyak bagian, karena tanggung jawabnya berat. Apa tanggung jawab laki-laki? Mengasih makan, memberi pakaian, memberi tempat tinggal. Itu tanggung jawab laki-laki. Makanya sebelum menikah, apa pesan Nabi? Man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang sudah mampu falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menjaga pandangan. Wa ahsanu lil farji, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', siapa yang tak mampu, fa alaihi bisaum, hendaklah dia banyak-banyak puasa untuk menekan hawa nafsunya. Fa innahu lahu wija', puasa itu jadi obat. Apa makna mampu di situ? Mampu memenuhi 3 kebutuhan. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal. Kalau yang 3 ini tak terpenuhi, maka kita tengok di TV, kita baca di koran. Istrinya di Bangkok, istrinya di Hong Kong, istrinya di Kuala Lumpur, istrinya di Jeddah, istrinya di Dubai, di Kuwait. Suami di rumah menjaga anak. Kok bisa pergi? Akibat suami tak bisa memenuhi 3 kebutuhan. Kalau ajaran Islam ini tak diamalkan, tak dilaksanakan, maka kacaulah rumah tangga. Apa yang terjadi? Di luar sana dia tak hanya mencari nafkah, tapi na'udzubillah melakukan perbuatan tercela. Anak dan istri pula, suami dan anak-anak pula terbengkalai. Apa sebab? Karena sunnat fitrah yang telah ditetapkan Allah. Ada 3 kewajiban laki-laki tak terpenuhi. Jadi jangan anggap agama Islam ni agama tak adil ketika dia memberi jatah anak laki-laki lebih banyak. Begitu pula dengan kita, jangan bagi sama. Apa sebab? Kenapa tak boleh bagi sama? Karena laki-laki punya tanggung jawab yang besar. Dia mesti ganti baju istrinya, dia mesti kasih tempat tinggal yang layak, dia mesti menyiapkan makanan. Kalau 3 ini tak dia laksanakan, maka hilanglah harga dirinya sebagai laki-laki. Percaya tak percaya, bapak bisa melihat banyak laki-laki tak dapat menunaikan kewajiban. Apa sebab? Gara-gara tak ada kemampuan finansial. Agama Islam itu bukan agama tawakal berserah diri saja kepada Allah. Tidak. Dia mengajarkan orang berusaha memenuhi kewajiban. Orang mesti memenuhi, ada haknya, ada kewajibannya. Hak bisa diambil kalau kita tunaikan kewajiban dengan layak dan baik. Oleh sebab itu, ketika Nabi menjenguk ada sahabat yang sedang sakit parah, tak lama lagi mau mati. Lalu dia mau sedekahkan semua hartanya. Ya Rasulullah, ambillah harta saya ni semuanya, saya tak lama lagi mati. Kata Nabi, tak boleh. Nabi tak mau terima. Lalu dia tawar, asyatru, ambil setengah ya Rasulullah. Nabi pun tak mau. Nabi tak mau ambil setengah. Lalu dia katakan, as-sulusu, 1/3 lah ambil ya Rasulullah. Nabi pun tak mau ambil 1/3. Apa kata Nabi? As-sulusu kasir, 1/3 itu banyak. Lalu di ujung hadis apa pesan Nabi? Antada'a warasataka aghniya, kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan mampu, khairun, lebih baik min antada'ahum allatan, daripada kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin, yatakaffafuna 'alan nas, meminta-minta kepada orang lain. Betapa banyak, tak usah jauh-jauh menengok ke Ethiopia, ke Afrika, kita tengok di bangsa kita sendiri, orang menjual akidahnya gara-gara baju kaos oblong. Dia jual agamanya gara-gara mie instan. Apa sebab? Gara-gara ungkapan Imam Ali karramallahu wajhah, kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir, nyaris kefakiran itu memasukkan orang ke dalam kekafiran. Antara fakir dan kafir tipis, setipis kulit bawang. Oleh sebab itu laki-laki punya tanggung jawab besar, maka dia diberi Allah Subhanahu wa taala kelebihan dalam pembagian harta warisan.
Kita solat 5 kali sehari semalam. Detail. Tapi solat tak ada dalam Quran menyebutkan, hai orang beriman, solat isyamu itu 4 rakaat, mesti baca Fatihah, harus baca ayat, tak ada. Kita pergi haji, ada tawaf, ada sa'i, ada melontar jumrah, tapi tak ada sedetil itu dalam Quran. Cukup diceritakan Nabi. Kita bayar zakat, nisabnya berapa? 85 gram emas. Tapi itu tak ada dalam Quran. Cukup umum saja. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Tapi ketika masalah harta warisan, Allah menyebutkan sangat detail. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Kamu dapat setengah, hai para suami, kalau istri tak ada anak. Kalau ada anak, kamu dapat 1/4. Sebaliknya pula kamu istri dapat 1/4 kalau tak ada anak. Kalau ada anak, kamu dapat 1/8. Anak-anak laki-laki dengan perempuan ketika bersatu, maka bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Mengapa dalam masalah harta begitu detail? Karena kalau sudah rusak pembagian harta, tak lagi khusyuk salat, rusak putus silaturahim, rusak hubungan haji. Saya sebenarnya mau ikut pengajian Rabu malam Kamis di Islamic Center tu. Kenapa Bapak tak datang? Ada keluarga saya ikut di situ, malas saya menengok mukanya, habis harta warisan kami dia makan sendirian. Gara-gara harta warisan tak mau bertegur sapa, tak mau bertatap muka. Jangankan surga dapat, neraka dijanjikan Nabi. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah. Tak masuk surga. Siapa tu ya Rasulullah? Qati'ur rahim. Orang yang memutuskan tali silaturahim. Putusnya bukan gara-gara salat, bukan gara-gara puasa, bukan gara-gara haji. Putusnya gara-gara harta warisan. Oleh sebab itu ayat paling detail dalam Quran tentang harta. Mengapa? Karena salah satu jalan menuju surga itu lewat harta. Apa dia? Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal yang layak kepada 3 anak perempuan. Kalau kepada anak perempuan saja layak, apalagi pada anak laki-laki. Begitu pengambilan hukumnya. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Tadi 4 dalam hadis yang akan kita kaji malam ini. Yang pertama, besarkan, lindungi, jaga, kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal kepada 3 anak perempuan. Ini yang pertama. Yang kedua, apalagi jalan menuju surga? Tadi ada 4. Yang kedua kata Nabi SAW, wa addabahunna. Addaba diambil dari kata adab. Apa makna adab? Akhlak. Buat mereka menjadi anak-anak yang beradab. Mengapa Nabi tak mengatakan sekolahkan mereka sampai S1? Mengapa Nabi tak mengatakan masukkan mereka ke perguruan tinggi negeri? Nabi tak memesankan itu karena banyak orang sekolahnya tinggi tapi tak beradab. Untuk apa dia lulusan Oxford University, lulusan dari Moskow, setelah doktor, profesor pulang, giliran orang tuanya tua, dimasukkannya ke panti jompo. Tak ada manfaatnya, tak ada gunanya. Maka yang kedua kata Nabi, fa'addabahunna, didik dia menjadi orang beradab. Ini bulan Juni, bulan Juli, bulan penerimaan anak sekolah. Tengoklah baleho-baleho. Mendidik anak-anak menjadi cerdas. Siap masuk tanpa ikut SNMPTN. Masuk langsung kerja. Tapi belum pernah saya baca mendidik anak-anak menjadi beradab. Belum ada lagi. Begitulah sulitnya membentuk orang menjadi beradab. Maka jalan ke surga ini agak sulit sikit. Yang pertama berkaitan dengan harta. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal. Ini pertama. Kita kaji yang kedua. Dia tak berkaitan dengan hanya materi. Tapi lebih sulit daripada materi. Apa itu? Fa'addabahunna, membuatnya menjadi beradab. Apakah mesti doktor dia beradab? Belum tentu. Kalau bisa doktornya itu membuat beradab, alhamdulillah. Tapi kalau doktor dia tak beradab, tak ada gunanya di mata Allah Subhanahu wa taala.
tujuan pendidikan dalam Islam menjadi beradab. Apa beda tujuan pendidikan barat yang sekuler dengan Islam? Dalam kamus Oxford, terbitan Inggris, disebutkan tujuan pendidikan dunia barat itu dua saja. Pertama, mendidik orang menjadi terampil. Yang kedua, punya skill, kemampuan. Makanya banyak orang pakar komputer. Kalau ditanya tentang komputer, tahu dia. Dari mulai yang besar sampai yang kecil. Dari mulai kabel yang berwarna sampai yang tak berwarna, tahu dia fungsinya. Memang terampil, tapi akhlaknya tak ada. Karena memang dia dididik tidak untuk berakhlak. Yang penting terampil, punya skill, titik. Islam tak begitu. Islam mendidik orang menjadi beradab. Itulah yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim. Lalu bagaimana cara mendidik menjadi beradab ini? Kapan dimulai? Ada orang mengatakan pendidikan itu dimulai setelah dia masuk sekolah. Ada orang mengatakan pendidikan itu dimulai setelah dia bisa menerima respon. Lalu dalam Islam kapan pendidikan mendidik menjadi beradab itu dimulai? Kalau kita baca sejarah Islam, pendidikan dalam Islam dimulai sejak memilihkan guru untuk anak tadi. Mengapa demikian? Karena teori pendidikan, guru berkarakter akan menampilkan murid yang berkarakter. Oleh sebab itu gurunya duluan dipilihkan menjadi orang yang baik. Makanya kata Nabi, tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu dinikahi karena 4. Pertama, limaliha karena hartanya. Kedua, wali hasabiha karena keturunannya, darah biru. Ketiga, lijamaliha karena fisiknya, cantiknya. Keempat, walidiniha karena agamanya. Kata Nabi, campakkan yang 3. Jangan tengok agama, jangan tengok rupa, rupa akan berubah. Jangan tengok darah, boleh jadi dia dilepaskan dari keturunan bapaknya. Jangan tengok harta, harta akan binasa. Tapi tengok agamanya. Oleh sebab itu selera bapak dikesampingkan. Demi apa? Demi anaknya. Kalau dipeturutkan selera bapak 3 ini mau dia pilih. Tapi kalahkan yang 3, pilih yang 1. Kenapa? Karena dia sedang mencarikan guru untuk anak-anaknya. Jadi kalau ada orang dimenangkannya yang 3, dikalahkannya yang 1, itu dia tak berniat menjadi mencari guru. Tapi dia mencari untuk dirinya sendiri saja. Egois, tak mau dia jalan ke surga. Tapi jangan pula hadis yang kita kaji malam ini, balik dari pengajian ni, oh kalau gitu kita ulang balik Pak Ustaz cari guru baru. Oh enggak, bukan itu maknanya. Guru yang sudah ada itu saja betulkan. Jangan nanti jadikan marah ibu-ibu ke saya. Maknanya dicarikan guru berkarakter untuk murid yang berkarakter. Begitulah Islam. Zaman sekarang, zaman modern, orang mungkin di tempat kita belum sampai. Tapi orang yang di kota besar, Jakarta, yang penuh dengan kemacetan, itu berangkat kerja habis sholat subuh, 4:30 sudah meninggalkan rumah. Masuk kantor pegawai negeri yang swasta, pulangnya jam 4, nanti macet lagi sampai di rumah jam 8 malam. Berangkat jam 5 pagi, pulang jam 8 malam. Lalu selama 1 hari itu di mana anaknya? Dijaga oleh orang yang punya 4 sifat tadi. Bisa bayangkan, ditinggalkan anak-anak itu kepada orang yang hanya punya 3 sifat. Yang bicaranya harta, bicaranya makeup, bicaranya keturunan. Jadi apa dia? 2 saja. Kau tak jadi hantu, jadi setan. Oleh sebab itu kesampingkan selera orang tua. Yang dia cari apa? Kata Nabi, fazfar bizatid din. Cari yang kuat agamanya. Taribat yadaka, selamat engkau, kata Nabi SAW. Pertama, carikan guru. Setelah dapat gurunya, dialah mulai mendidik. Kapan dididik? Bukan setelah lahir. Dididik sejak di dalam rahim, dalam kandungan sudah dimulai pendidikan. Dulu banyak orang mengejek orang Islam. Orang Islam ni bodoh, orang Islam ni dungu. Masa anak dalam perut sudah diajak solat, sudah diajak baca Quran, sudah diajak tahajud. Mana bisa dia mendengar dan menerima respon? Padahal Allah sudah sebut dalam Al-Quran, surat Al-Insan.
Apa kata Allah Ta'ala? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Kami jadikan manusia itu dari sperma yang bercampur. Menurut teori medis, bercampur dengan ovum dalam rahim perempuan. Faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan janin itu di dalam sami'an, bisa mendengar. Allah sudah sebut dalam Quran, janin itu bisa mendengar. Baru abad 20 inilah orang menemukan, oh ternyata janin bisa mendengar. Akhirnya sekarang di Moskow, di Rusia, dibuat acara kunjungan ke museum. Ibu-ibu hamil usia 5 bulan dibawa ke museum untuk menengok lukisan yang indah-indah, diputarkan lagu Beethoven dan lagu simfoni yang lembut-lembut. Supaya apa? Ini janin yang di dalam tumbuh nanti lahir anaknya baik dan lembut. Karena ditengokkan yang baik, didengarkan yang baik. Itu baru ditemukan orang abad 20. Al-Quran 15 abad lalu sudah menyebut faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan janin itu mendengar dan melihat. Maka ibunya kalau agamanya kuat, balik ke pangkal kaji. Sifatnya 4. Kalau agamanya kuat, yang banyak dia tengok Quran. Kalau agamanya kuat, yang banyak dia dengarkan ayat Quran. Tapi kalau yang satu tadi kesampingkan 3, yang banyak dia tengok TV. Yang banyak dia tengok majalah. Yang banyak dia dengar lagu. Lagu didengarkan pula lagu-lagu yang tak baik. Yang didengarnya lagu keong racun. Keong itu sedang tak beracun saja haram. Apalagi beracun. Itulah didengarkan tiap hari. Di dalam janin sudah diajarkan yang tak baik. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Begitulah pentingnya mencarikan guru yang baik. Berapa lama dia di dalam perut guru tadi? 9 bulan 10 hari. Kurang daripada itu prematur. Lebih daripada itu bisa terjadi. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan paling lama janin itu 2 tahun. Ada yang bisa 2 tahun baru lahir. Itu paling lama menurut penelitian para ulama. Setelah itu dia pun lahir. Lahir proses pendidikan selanjutnya. Ibarat beli laptop, yang pertama ditanamkan, diinstalkan, diset upkan ke dalam laptop itu adalah program Windows-nya pertama. Apa program yang ditanamkan ke pangkal telinga kita? Sayup-sayup bapak kita mengazankan. Meninggal bapak datuk, tak ada datuk paman, tak ada orang Islam yang lain mengazankan. Asyhadu an la ilaha illallah. Masuk ke pangkal telinga, masuk ke tulang sumsumnya. Itulah program pertama masuk ke kepalanya. Silakan engkau jadi insinyur, master of science, tapi tetap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Silakan engkau jadi profesor, doktor, pakar ekonomi, politik, sosial, budaya, tapi tetap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu ditanamkan. Dia boleh belajar kemana saja, tapi program yang kuat itu sudah masuk ke pangkal telinganya, masuk ke dalam otaknya, masuk ke dalam jantungnya. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu selanjutnya bagaimana? 7 hari. Kullu mauludin murtahanun biaqiqatihi. Setiap anak yang lahir tergadai karena akikah. Kalau sudah tergadai tentu ditebus. Ada jam kita mahal Rolex, karena butuh duit kita gadaikan. Lalu bagaimana caranya mau dapat balik? Tebus. Kalau jam saja kita gadaikan ditebus, apalagi anak yang tergadai. Tebus. Bagaimana menebusnya? Tuzbahu anhu yawma sabi'ihi. Sembelihkan kambing pada hari ke-7. Yuhlaku, cukur rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang baik. Diajarkan sembelih kambing, silaturahim. Dikenalkan dia pada tetangga, anak-anak, keluarga, kerabat yang jauh dan yang dekat. Dicukur rambutnya. Dulu rambut ini di dalam perut ibunya bersatu dengan najis, bergumpal dengan darah, maka tumbuh menjadi manusia yang baru. Cukur rambut Hasan, dicukur, ditimbang, lalu beratnya seberat perak, disuruh Nabi sedekahkan. Fatimah mensedekahkan rambut Hasan sebesar perak. Berapa beratnya? 1 gram, maka hitung 1 gram perak sedekahkan. Susah pakai perak, pakai emas. 1 gram 500.000 kalau mampu sedekah. Setelah itu yusamma, kasih nama yang baik. Mengapa nama yang baik?
karena nama itu adalah doa dalam Islam. Kalau ada orang mengatakan tak penting nama itu Pak Ustaz, nama dalam Islam doa. Yang mengatakan nama tak penting itu orang barat dari Inggris, namanya Shakespeare. Kata Shakespeare, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Jadi kalau ada orang tak mementingkan nama, nanti matinya dibangkitkan bersama Shakespeare. Oleh sebab itu kita kasih nama yang baik. Mengapa? Nama doa. Zaman Nabi dulu kalau ada orang masuk Islam, namanya tak baik, dirubah Nabi. Ada orang namanya Abdul Ka'bah. Abdu hamba, Ka'bah tu Ka'bah, hamba Ka'bah. Dirubah Nabi namanya menjadi Abdullah. Karena istri Nabi dari anak dia yang gadis, maka dipanggil dia Abu Bakar Siddiq. Siddiq orang pertama percaya Isra Mi'raj. Abu Bakar ayah gadis, karena istri Nabi Aisyah seorang yang gadis, yang lain janda. Maka disebut Abu Bakar Siddiq. Nama aslinya Abdul Ka'bah. Dirubah Nabi jadi Abdullah. Ada sahabat Nabi orang Yahudi, namanya Husain. Husain artinya tembok. Bisa Bapak Ibu bayangkan, yang saya hormati Pak Tembok selaku penasehat kita pada malam hari. Na'udzubillah. Dirubah Nabi SAW. Namanya menjadi Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang masuk Islam. Aslinya namanya Husain. Ada lagi namanya Abdus Syams. Abdu artinya hamba. Syams matahari. Hamba matahari. Maka dirubah Nabi namanya menjadi Abdurrahman. Abdurrahman bin Sahar. Dipanggil dengan gelar Abu Hurairah. Asli namanya hamba matahari. Begitulah nama-nama itu diperbaiki oleh Nabi SAW. Jadi zaman sekarang kasih nama yang baik. Ini bagian dari pendidikan terhadap anak. Umur 7 tahun, 7 hari. Setelah itu meningkat 7 tahun. Apa kata Nabi? Muru auladakum bis salah. Suruh anak-anak kamu salat. Wahum abna'u sab'an sinin. Waktu mereka umur 7 tahun. Kalau 7 tahun suruh salat, berarti belajar salatnya sebelum 7 tahun. Sebelum 7 tahun sudah hafal Fatihah. Sebelum 7 tahun sudah hafal ayat-ayat pendek. Sudah hafal iftitah. Mengapa demikian? Karena itu bagian dari rukun syarat dan wajib salat. Boleh dipukul. Wadribuhum fil ashrah. Pukul mereka ketika berusia 10 tahun. Tapi pukulnya bukan pukul sakit hati. Jangan sakit hati kepada maknya dipukul anaknya. Pukulnya pukul mengajar, pukul mendidik. Wadribuhum fil ashrah. Pukul ketika berumur 10 tahun. Saya selalu menyampaikan hadis ini, pengajian ibu-ibu, komplain ibu-ibu. Pak Ustadz, kalau menyuruh anaknya senang, menyuruh bapaknya yang payah. Itu di tempat lain, di Rokan Hulu tak, buktinya penuh banyak laki-laki dari perempuan. Itu di tempat lain. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum sampai ke proses ini, kita hitung dari awal. Dari memilihkan gurunya, di dalam kandungan, ketika keluar 7 hari. Mengapa dia bisa diajak salat 7 tahun? Mengapa otaknya menangkap menghafal Fatihah? Itu mundur ke belakang karena Nabi menyuruh, disebutkan Allah dalam Al-Quran, wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini, disusukan dalam 2 tahun. Disusukan ibu kandungnya 2 tahun. Itu disebutkan dalam Quran. Orang sekarang baru ada istilah ASI eksklusif. Setelah diteliti, ternyata kalau disusukan ibu, pertumbuhan otaknya lebih cerdas. Kalau disusukan ibunya, maka anak itu lebih kebal terhadap penyakit. Setelah diteliti, barulah balik ke pangkal jalan. Mari ASI eksklusif. Sekian puluh tahun orang tak peduli. Selama ini disusukan ke lembu. Mengapa payah diajak salat? Mengapa otaknya tak menangkap diajarkan Fatihah? Karena meminum susu lembu, tak mengikuti sunnah Nabi. Diajak dia solat, ayo baca Quran, ayo mengaji, moh kan. Gara-gara minum susu lembu. Oleh sebab itu baliklah ke ajaran Islam. Tapi salahnya orang Islam ni, kalau Nabi yang menyampaikan, kalau ustaz yang menyampaikan, dia tak percaya. Setelah dia baca koran di Moskow, perempuan
hamil 5 bulan dibawa mendengar musik, barulah setelah diteliti ternyata anak-anak kalau menyusu kepada ibunya otaknya cerdas. Padahal kita ini sudah lama diajarkan Nabi. Ilmu-ilmu pengetahuan medis yang ditemukan sekarang, kalaulah niatnya mau mengajar orang Islam, itu sama bak kata pepatah Melayu, mengajar itik berenang. Tak usahlah kita ini digurui, yang benar itu sudah lama datang. Tapi kadang orang Islam lebih percaya kepada iklan daripada hadis Nabi SAW. Dulu Nabi sudah mengajarkan berjalan ke masjid, salat, banyak melangkahkan kaki. Kasratul khuta ilal masajid, banyak melangkahkan kaki. Orang Islam tak percaya, tak mau ke masjid jalan kaki. Setelah ada iklan, mari melangkah 10.000 langkah sehari. Kalau tidak terkena osteoporosis, barulah mau salat ke masjid berjalan kaki. Korban iklan. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama besar dari Turki, namanya Said Nursi. Bisa ditengok biografinya dalam buku atau internet. Said Nursi ini pejuang Islam di Turki. Kelebihan dia hafal Kamus Al-Muhit. Kamus Al-Muhit itu 2 kali Quran tebalnya. Menghafal ayat lebih mudah daripada hafal kamus. Kamus itu susah menghafal. Dia bisa hafal setengah. Ketika ditanya Said Nursi, "Hai Syekh Said Nursi, mengapa engkau bisa menghafal kamus?" Apa kata Said Nursi? Kata ibu saya dulu, beliau menyusukan saya, sebelum menyusukan saya dia berwudu dulu. Ada berkah kesucian air susu ibu dengan air suci wudunya menyertai doanya, maka diberikan Allah berkah. Bagaimana mau menghafal kamus yang menyusukan lembu, dinyanyikan pakai lagu-lagu yang tak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang susah mendidiknya? Guru. Bapak mungkin tak terasa karena bapak pagi di kantor, di toko, di kebun, tak terasa. Yang paling merasakan susahnya mendidik anak zaman sekarang itu guru. Tak percaya tanyalah guru TK, guru SD, guru SMP. Minta ampun mereka. Guru-guru yang udah umur 60, 70 cobalah tanya, "Bu, apa beda anak-anak tahun 80-an dengan 2012?" Macam telangkup langit nih bedanya. Zaman dulu mudah diatur, takut dia kepada orang tua, ada segan menyegan. Zaman sekarang enggak. Saya dosen itu sama dengan guru juga. Bedanya di perguruan tinggi. Dulu seingat saya waktu saya kuliah, takut ke guru. Zaman sekarang santai saja. Sambil kuliah dia SMS segala macam. Cuek. Guru menjelaskan depan dia SMS. Paslah macam ibu susunya itu. Ibu bapak tengoklah hari raya kurban. Berbaris ini sapi 10 ekor. Waktu dipotong sapi pertama, yang 9 itu kan, yang makan tetap makan, yang ngobrol tetap ngobrol, yang ketawa tetap ketawa. Tak ada respon. Tak ada respon sama sekali. Untungnya tak komputer. Kalau lah manusia ini komputer tertulis di sini, not responding. Kabel unplug. Tak ada respon sama sekali. Apa sebab? Disusukan kepada lembu. Orang Arab jahiliyah sekalipun tak mau menyusukan ke lembu. Orang Arab jahiliyah itu tradisinya anak-anak disusukan kepada ibu susuan. Makanya Nabi Muhammad itu disusukan kepada Halimah As-Sa'diyah, disusukan kepada Suwaibah Al-Aslamiyah. Orang Arab jahiliyah anaknya disusukan kepada manusia. Orang Islam zaman modern disusukannya ke sapi dan ke lembu. Oleh sebab itu kita kembali kepada ajaran Islam. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu masuk pada proses pendidikan. Jadi diurut dari awal. Kalau salah dipangkal, insya Allah kacau balau di ujung. Sama macam komputer. Kalau salah install dipangkal, salah install di ujung. Ulang install balik, hapus program yang lama. Cuman masalahnya manusia ini tak sama macam komputer. Bagaimana mau menghapus program yang lama? Tak tahu kita apa yang mau diklik. Oleh sebab itu perbaiki sajalah apa yang ada nih. Yang belum kita buat perbaiki yang baru. Yang ada nih kita perbaiki saja. Lanjut saya cerita tentang proses pendidikan. Ada orang menyangka pendidikan nih pakai jam, pakai waktu, pakai umur. Saya tak masanya lagi belajar Pak Ustadz. Umur saya udah 30 tahun. Itu tak lagi usia sekolah.
Siapa bilang pendidikan dalam Islam dibatasi umur? Tak ada pendidikan Islam dibatasi umur. Kita tengok sahabat Nabi itu kapan mereka belajar Islam. Umar bin Khattab jaraknya dengan Nabi 13 tahun. Jadi kalau Nabi dapat wahyu umur 40, Umar itu baru belajar salat umur 27 tahun. Umur 27 orang sekarang sudah master, tak lagi usia sekolah. 27 tahun Umar baru belajar Islam. Abu Hurairah yang hafal 5.000 hadis itu, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi, Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7. Waktu itu umurnya 30 tahun. Utsman bin Affan jaraknya dengan Nabi lebih tua Nabi 5 tahun. Jadi kalau Nabi dapat wahyu umur 40, Utsman baru belajar salat itu berumur 35 tahun. Abu Bakar Siddiq itu dia jaraknya dengan Nabi tua Nabi 2 tahun. Oleh sebab itu umur Abu Bakar baru belajar Islam 38 tahun. Khadijah lebih tua 15 tahun dari Nabi. Oleh sebab itu berapa usianya belajar Islam? Lebih kurang 55 tahun. Dalam Islam tak ada usia mengkotak-kotakkan orang. Oleh sebab itu yang mengkotakkan, ini usia SMP, ini usia SMA, ini usia S1, ini usia S2, ini usia PhD, Philosophy of Doctor. Itu teori pendidikan barat. Dalam Islam diajarkan, ini bukan hadis Nabi, tapi ini kata-kata hikmah. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai lahir sampai liang lahat. Kapan dia menuntut ilmu? Waktu lahir. Ilmu diajarkan bapaknya, azan ke pangkal telinga. Kapan dia menuntut ilmu? Waktu mau masuk liang lahat. Ditalqinkan. Laqinu mautakum. Talqinkan orang yang sakratul maut. La ilaha illallah. Datang kita ke rumah sakit, kawan kita terbujur kaku, anaknya menangis, istrinya meraung. Jangan kita ikut menangis. Bisikkan ke pangkal telinganya, la ilaha illallah. Itulah pendidikan terakhir. Baik dia orang alim maupun orang jahil. Jangan nanti bapak menjenguk saya di rumah sakit, Pak Ustadz itu tak usah kita bisikkan, dia udah tahu sendiri. Enggak, tetap bisikkan ke telinga saya. Apa maknanya? Sunnah Nabi mengajarkan bisikkan ke pangkal telinga, la ilaha illallah. Apa maknanya? Kita ini tak pernah berhenti belajar. Imam Syafi'i lahir di Gaza. Gaza itu sekarang Gaza, Palestina. Kemudian anak yatim meninggal bapaknya, merantau ke Makkah. Sampai di Makkah belajar kepada Imam Sufyan ibnu Uyainah. Selesai dari belajar di Makkah pindah ke Madinah. Belajar kepada Imam Malik yang kita kenal dengan Imam Maliki. Ketika beliau sampai ke Madinah, minta bawakan ke rumah Imam Malik. Sampai ke rumah Imam Malik tak mau keluar. Kata Imam Malik, siapa yang mau belajar ke saya, baca dulu kitab saya, namanya Muwatta. Isinya 500 hadis. Kalau sudah baca kitab saya, baru boleh belajar ke saya. Kalau tidak, tak nyambung kaji. Apa kata Imam Syafi'i? Sampaikan ke Malik yang ada di dalam kitab Muwatta itu sudah saya masukkan ke kepala saya. Sudah dia hafal isi Muwatta. Selesai belajar kepada Imam Malik, apakah cukup dia merasa berilmu? Tidak. Dia pergi lagi ke Yaman. Selesai dari Yaman, pergi lagi ke Irak. Di Irak dia mencari ilmu kepada murid-murid Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi sudah meninggal tahun 150 Hijrah. Setelah dari Mesir, dia pergi dari Irak, dia pergi ke Mesir. Di Mesir, dia belajar pula kepada murid-murid Imam Laits bin Sa'ad. Ketika ke Mesir itu umur Imam Syafi'i 50 tahun. Apa maknanya? Belajar berkesinambungan, tak henti. Jadi kalau ada orang sekarang, Pak, mari kita betulkan tajwid baca Quran, saya tak usia belajar lagi. Itu bukan ajaran Islam. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban orang tua yang kedua, orang tua yang mau masuk surga adalah fa'addabahunna, mendidik menjadi beradab. Apakah pendidikan kita sekarang sudah mendidik orang jadi beradab? Bisa Bapak Ibu tengok pendidikan zaman sekarang. Tak percaya nanti pulang, tengok, tanya jadwal pelajaran anak sekolah. Mana jadwal sekolah kamu, tengok. Mana kurikulumnya, tengok berapa kali dia belajar agama. Seminggu sekali dia belajar agama.
Di situ hadisnya, di situ tafsirnya, di situ fikihnya, di situ akhlaknya, di situ tauhidnya. Seminggu sekali. Saya sudah tengok buku-buku sekolah umum seminggu sekali. Sanggupkah seminggu sekali itu menanamkan akidah yang kuat? Bapak dan Ibu tak sanggup. Seringkali kita kemana-mana berkaca ke Malaysia. Dari mulai mengurus pulau, sampai mengurus tarian, sampailah mengurus pendidikan. Kalau ada bapak dan ibu tak setuju dengan saya masalah pendidikan, boleh tak setuju, tapi izinkan saya bercerita dulu. Di sekolah-sekolah Malaysia, anak-anak wajib mengambil 3 pelajaran. Nama pelajarannya JCAP. J itu Jawi. Apa makna Jawi? Diajarkan anak-anak huruf Jawi, huruf Arab Melayu. Untuk apa gunanya belajar Arab Melayu nih? Gunanya supaya kenal dia bahasa Melayu yang asli hurufnya huruf diambil dari huruf Arab. Yang kedua, kalau sudah bisa dia baca Arab Jawi, dia tak akan buta huruf Al-Quran. Tahu dia baca A, B, C, D. Alhamdulillah setelah otonomi daerah, kita sudah pakai huruf Jawi. Tapi baru sebatas di kantor, baru sebatas nama jalan. Tengoklah di Pekanbaru. Jalan Sudirman, mimnya pakai alif. Tapi hanya tulisan, banyak yang tak bisa membaca. Bahkan di sebagian kabupaten kota, itu diperdakan toko-toko pakai tulis Arab. Pergilah bapak nanti ke Siak, tengok yang punya toko tu Cina pakai tulis, pakai celana pendek, tapi di tokonya tulisan toko roti pakai huruf raw. Roti, padahal Cina. Kenapa? Sudah diperdakan. Ini baik untuk mengenalkan huruf Arab. Tapi kalau tak masuk ke sekolah, hanya tulisan saja, sama menyediakan kolam renang, airnya tak ada. Jadi apa? Jadi tempat sampah. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama J Jawi, yang kedua K itu Q, Quran. Dipelajari Al-Quran khusus satu pelajaran, tak bercampur dengan yang lain. Kenapa begitu? Karena Quran inilah sumber peradaban, sumber ilmu, sumber akhlak, sumber Islam. J-nya Jawi, K-nya Quran, F-nya JCAP. F-nya itu fardu ain. Belajar salat, belajar puasa, belajar zakat, apa rukun, apa syarat, rukun 13. Mengapa tempat kita sudah mau menikah tak tahu mandi wajib? Gara-gara tak pernah dipelajari, bercampur aduk dalam 1 jam pelajaran. Memang ada sekolah yang bisa full agamanya, namanya sekolah full day. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 petang. Ada pelajaran akhlak, ada pelajaran bahasa Arab, ada pelajaran hadis, ada pelajaran fikih. Tapi anak siapa yang bisa masuk ke situ? Namanya SD fulus, SMP fulus, SMA fulus. Plus. Memang ada pendidikan agama plus, tapi masuknya 16 juta. Apa maknanya? Pendidikan amat sangat tinggi kalau mau yang berkualitas. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jalan surga kedua, kasih dia pendidikan yang baik. Dari kapan? Dari mulai memilihkan ibunya, mengandung, lahir, 7 hari, 7 tahun, pendidikan remaja, dewasa, sampai kapan? Sampai dia mati. Yang ketiga, jalan menuju surga. Yang ketiga, wazawwajahunna, nikahkan dia dengan orang baik. Ada sebagian orang sekarang, nak, kau sudah kusekolahkan, sudah kubiayai sampai MA, master, doktor, masalah nikah uruslah sendiri, kau sudah dewasa. Ini bukan ajaran Islam. Akhirnya apa? Dia baik, berjilbab, rajin baca Quran, dapatnya suami Fir'aun. Bukalah jilbab kau tu, cat warna rambutmu 3, 1 hijau, 1 biru, 1 hijau, macam-macam. Akhirnya apa? Terbukalah jilbabnya, tak lagi dekat kepada Allah. Ini tanggung jawab ketiga orang tua. Wazawwajahunna, nikahkan dia dengan orang baik. Tak bisa Pak Ustadz saya suruh dia nikah dengan pilihan saya, dilawannya saya. Apa sebab dia melawan? Mundur balik ke pangkal kaji. Mengapa dia melawan? Sekolahnya tak mendidik dia jadi beradab. Mengapa dia tak beradab? Gara-gara dia menyusu kepada lembu. Jadi salah di pangkal akan salah ke ujung. Oh, kalau begitu laki-laki itu super power. Boleh dia main paksa saja.
Siapa dia tunjuk boleh nikah. Tidak begitu. Datang perempuan mengadu kepada Aisyah. Ya Rasulullah, bapak saya menikahkan saya dengan laki-laki liyarfa' khasisatahu. Dia mau mengangkat derajatnya, lalu dia nikahkan saya dengan orang yang tak saya suka. Aisyah tak bisa jawab. Kata Aisyah, tunggu Rasul balik. Setelah tak lama Rasul pun pulang. Lalu Rasul suruh satu utusan, panggil bapaknya, sampaikan pada bapaknya tak boleh memaksa anaknya. Apa maknanya? Ayah punya kuasa menikahkan, tapi anak juga punya pilihan. Nabi kasih pilihan. Dua-dua punya kekuasaan. Oleh sebab itu jalan tengahnya win-win solution. Wa amruhum syura bainahum, musyawarah mufakat. Tapi ketika terjadi keterpaksaan, maka terjadilah apa yang terjadi kita tengok zaman sekarang. Terjadi, tak malu saya mau menceritakannya. Macam-macam datang bentuk SMS menanyakan. Intinya yang tak baik saja. Oleh sebab itu, kebaikan yang ketiga, wazawwajahunna, menikahkan dengan orang yang baik. Zaman nenek kita, bapak ibu kita dulu, ini mereka masih pegang. Yang mereka pegang ni adalah hadis Nabi. Apa kata Nabi? Idza ja'akum man tardawna dinahu. Hai para bapak, hai para wali. Dalam Islam ada bapak, mati bapak ada wali. Wali itu ada ke atas, ada ke bawah, ada ke samping. Siapa wali ke atas? Datuk. Siapa wali ke bawah? Abang kandung, adik kandung. Siapa wali ke samping? Paman, adik ayah atau abang ayah. Itu wali. Wali itu tak hanya dalam pernikahan, termasuk dalam makanan, pakaian, pendidikan. Kata Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu, wahai para bapak, wahai para wali, kalau datang kepada kamu orang yang kamu senang agamanya, wa khuluquhu, akhlaknya, fazawwijuhu. Jadi yang standar zaman dulu dua saja. Tengok agamanya, tengok akhlaknya, kalau cocok nikahkan. Kalau tak dinikahkan akan terjadi dua. Dua ditolak, dua akibatnya. Tengok akhlaknya, tengok agamanya. Kalau itu ditolak, terjadi dua. Apa yang terjadi? Takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah. Wa fasadun kabir, terjadi kerusakan yang besar. Mengapa dua ini terjadi sekarang di atas bumi ini? Karena dua ini ditolak. Zaman nenek kita, zaman bapak kita, dulu orang kalau mencari menantu, dia suruh datang maghrib. Dia bawa ke surau. Dia mau dengar pandai tak menantu kini azan. Dia suruh maju jadi imam. Dia mau dengar cemana bunyi fatihahnya. Kenapa? Karena dia mau ingin ini melahirkan anak cucu yang beriman, beramal saleh. Zaman sekarang tak lagi disuruh maghrib. Suruh datang siang. Dikasih kunci mobil, bisa tak nyetir. Standar berubah. Agama tak ditengok. Akhlak dikesampingkan. Lalu mau merubah umat ini menjadi baik. Lari dari ajaran Islam, maka lari dari kebenaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menikahkan adalah kewajiban orang tua, kewajiban wali. Kalau itu tak dilakukan, maka terjadilah apa yang terjadi. Fitnatun fil ardi, banyak fitnah, wa fasadun kabir, kerusakan yang sangat besar. Yang terakhir, yang keempat, menangislah seorang bapak, menetes air matanya. Apa kata dia? Pak Ustadz, bukan main sedihnya saya menengok anak gadis saya, tapi saya bersyukur habislah sudah tanggung jawab saya, sudah saya limpahkan ke menantu saya. Ini bapak ini tak paham hadis. Dia sangka ketiga tadi cukup, masih ada yang keempat. Setelah dinikahkan, wa ahsana ilaihidna, tetap berbuat baik. Perhatikan, tengok, kalau tak betul mereka berdua, luruskan. Dia buka aurat, nasihati. Kurang ekonominya, bantu. Tak bisa bantu materi, bantu nasihat. Datangkan air yang menyejukkan hati. Jangan panaskan, bawakan bensin di tengah kayu kering, maka akan terjadi api yang besar. Oleh sebab itu, yang keempat, wa ahsana ilaihinna, tetap berbuat baik. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal. Sudah cukup belum? Kasih pendidikan supaya dia beradab. Sudah cukup belum? Bagaimana lagi? Nikahkan dengan orang baik. Sudahkah selesai? Belum. Yang keempat kata Nabi, wa ahsana ilaihinna, tetap berbuat baik. Nabi tak sebutkan baiknya A, B, enggak, umum.
wa ahsana. Ahsana diambil dari kata ihsan, berbuat baik kepada dia. Lalu sampai kapan tanggung jawab orang tua ini? Selesaikah dia? Kapan limit waktunya? Kapan habisnya? Tanggung jawab orang tua baru berakhir dua saja. Pertama, dia mati atau anaknya mati. Itu saja batasnya. Kalau mau cepat, buat dia mati cepat. Atau kalau tidak, kita mati duluan. Barulah putus tanggung jawab. Sebelum itu maka dia tetap dalam lindungan, naungan, pengajaran, pendidikan orang tua. Lakukan yang 4 di ujung hadis, akhir hadis. Apa kata Nabi? Falahul jannah. Maka dia dapat surga. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang kita kaji malam ini pada diri kita, maka sesungguhnya kita sudah memegang tiket menuju surga. Bersyukur kepada Allah, tunaikan, dapat tiket ke surga. Tapi kalau lalai, tiket itu pun berubah, dia menjadi tiket ke neraka. Salat berjamaah kita sudah rajin, dapatkah menyelamatkan kita? Belum. Selangkah lagi tapak kaki seorang ayah, seorang wali menuju surga terhambat gara-gara orang yang berada dalam naungannya. Dia tidak arahkan, dia tidak tunjukkan, dia tidak tunaikan 4 kewajibannya sebagai laki-laki. Jangan ambil ayat yang menguntungkan laki-laki ketika menguntungkan. Saya ni laki-laki, saya ni berkuasa. Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Itu ayat memang mengangkat, tapi jangan lupa itu ayat tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab laki-laki? Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, keluargamu, nara, dari api neraka. Tanggung jawab laki-laki menyelamatkan perempuan, anak, istri, orang-orang yang berada di bawah naungannya, karena dia juga sebagai wali, laki-laki sebagai wali, maka dia bisa menyelamatkan nara, dari api neraka. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi laki-laki malam ini mengokohkan lagi tentang tanggung jawabnya. Bagi ibu-ibu perempuan, ibu punya anak, punya adik, punya keluarga yang laki-laki, ingatkan, dan juga punya suami, tahu haknya. Oleh sebab itu, hak dan kewajiban dalam Islam mesti ditunaikan. Kalau tidak, maka terjadilah berbagai kerusakan yang sudah disebutkan Allah dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itulah hadis singkat yang kita kaji malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagaimana biasa, kita kaji hadis ini dalam tanya jawab, ataupun dengan masalah-masalah lain, ataupun perkara-perkara lain dalam ajaran Islam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak kata tak berkenan di hati. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati sekalian, demikian untuk kajian pertama. Sebelum kita masuk kepada tanya jawab, dan ada masuk SMS juga kepada kami bahwa dari kita mungkin ada yang terasa sedikit panas karena tidak hidup AC. Sungguhnya masjid kita ini diperkuat dengan 48 unit AC. Namun setelah kita uji coba kemarin, hanya 8 AC saja baru yang kita hidupkan sudah terasa dingin betul. Tapi mesin kita tidak kuat. Jadi kita bersabar saja, mudah-mudahan dengan kajian yang sampaikan Ustadz ini kita menjadi terasa dingin. Kalau tadi Ustadz ini terima SMS bahwa yang di sebelah kiri saja diperhatikan, untuk mengimbangi ini, untuk pertanyaan ini kita berikan kepada yang sebelah kanan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya tanyakan ini di luar tema Pak Ustadz. Masalah apa Pak Ustadz? Di kampung-kampung biasanya kalau ada acara timbun tanah, orang meninggal, malamnya itu baca Yasin. Setelah baca Yasin dibagikan batu. Batu lalu ini setelah baca Yasin ini kita pegang satu-satu batunya, lalu kita baca Qul huwallah satu persatu. Sampai batu itu habis dibaca oleh jemaah yang membaca. Ini bagaimana hukumnya? Dan yang kedua, saya melaksanakan sholat jenazah di Pekanbaru beberapa kali, beberapa jenazah. Kadang ada setelah itu imam bertanya kan, bagaimana hal ini mayit. Dan ada juga sebagian tidak bertanya. Ini apa hukumnya Ustaz?
Itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah orang meninggal dunia, apakah amal orang yang hidup mengalir kepada orang yang mati? Maka untuk mengatakan mengalir tak mengalir, tentulah berdasarkan hadis Nabi. Maka kalau kita tengok hadis Nabi, amal orang yang sudah meninggal dunia, orang hidup tetap mengalir amalnya. Amal itu terbagi kepada 3. Pertama amal badan, kedua amal harta, ketiga amal harta dan badan. Yang pertama amal badan dulu. Sampaikah amal badan itu? Sampai. Contohnya apa? Puasa. Jadi kalau dia punya hutang puasa, maka dibayar oleh anaknya, puasa itu sampai. Apa dalilnya? Hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, dia punya hutang puasa, sama anhu waliyuhu, maka walinya, keluarganya melaksanakan puasa untuknya. Seandainya tak sampai puasa itu, mengapa dilaksanakan? Yang kedua, bacaan Al-Quran. Bacaan Quran pun sampai. Di mana disebutkan dalam kitab Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah, dikutipnya pendapat Imam Ahmad bin Hanbal bahwa menurut ijma' ulama, kata Imam Ahmad, bacaan Al-Quran itu sampai. Oleh sebab itu termasuk yang Bapak sebutkan tadi, membacakan Al-Quran, surat Yasin sampai. Akan tetapi memegang batu itu tak dapat saya temukan dalilnya, apa manfaatnya, apa gunanya. Tapi bacaannya sampai. Oleh sebab itu kalau kita temukan satu tradisi, ada yang baik, ada yang tak baik, ambil yang baik, buang yang tak baik. Berdasarkan kaedah khudh ma safa da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Yang tak baik buang. Baca Yasin tu sampai. Membaca Yasin saat orang meninggal dunia baik, tapi menunggu orang mati baru baca Yasin perlu diperbaiki. Itu dia. Kemudian pertanyaan kedua, ketika ada orang meninggal dunia, lalu ditanyakan kepada orang banyak, apakah bapak yang akan kita kebumikan ini baik? Baik, kata yang lain. Sebenarnya ada juga yang tak setuju, cuman untuk mengatakan tak baik segan, ikut sajalah baik. Apa dalilnya ini? Dalilnya hadis Nabi. Tapi beda antara yang terjadi zaman Nabi dengan zaman sekarang. Jadi Nabi sedang tegak lewat jenazah. Lalu orang yang di dekat Nabi memuji, si fulan tu baik, si fulan tu baik, si fulan tu baik. Lalu apa kata Nabi? Antum syuhadaullah alal ard. Kamu ini adalah para saksi Allah di atas bumi. Maka kalau kamu katakan baik, mereka pun baik. Coba bandingkan dengan zaman sekarang. Bukan orang tu memuji, tapi diajak dia untuk memuji. Baikkah jenazah ni? Baik. Justru kalau tak baik, munafik. Kenapa? Lain di mulut, lain di hati. Jadi zaman Nabi itu bukan diajak memuji. Mereka spontan. Si fulan tu baik. Maka Nabi katakan, kamu saksi-saksi Allah yang menunjukkan hamba Allah tu baik. Oleh sebab itu perbuatan itu baik, tapi menyimpang, menyeleweng dari yang diajarkan Nabi SAW. Kalau yang sekarang itu ada unsur keterpaksaan. Dipaksa dia untuk mengatakan baik. Sudah ramai. Tahu betul dia kawan tu minum kamput saja kerjanya. Tapi karena dipaksa, yang memaksa Pak Ustadz pula. Baikkah jenazah ni? Baik. Padahal tak baik. Oleh sebab itu perlu diluruskan. Jadi kalau baik, maka tanpa pun kita persaksikan, para malaikat menyaksikan, Allah Ta'ala menyaksikan. Kalau kita persaksikan juga, saksi kita itu persaksian rekayasa. Wallahu a'lam bishawab. Ini jawaban yang terakhir, hanya satu ini saja lagi. Ya. Terima kasih. Pertanyaan ini dari salah seorang jamaah. Besok insya Allah kita masuk 1 Sya'ban. Hitungan masuknya bulan Sya'ban dalam Arab itu dari mulai maghrib. Jadi kalau besok 1, malam ini sudah terhitung 1. Lalu apa keistimewaan bulan Sya'ban? Disebutkan dalam hadis sahih, kata Nabi SAW, "Dzalika syahrun yaghfalu katsirun minan nas anhu." Itulah bulan yang banyak dilupakan orang. Baina Rajab wa Ramadan, antara Rajab dan Ramadan. Apa itu? Bulan Sya'ban. Sya'ban diambil dari kata syu'bah. Syu'bah artinya cabang. Sya'ban artinya cabang. Apa makna cabang? Tasya'abat fihil barakah. Ketika masuk bulan Sya'ban, bercabang-cabang pintu keberkahan.
Maka kita disuruh banyak beramal. Bagaimana banyaknya amal Nabi di bulan Sya'ban? Diriwayatkan oleh Aisyah, bulan yang paling banyak puasa Nabi selain Ramadan adalah bulan Sya'ban. Sampai-sampai Aisyah ragu, Nabi ini puasa atau tidak. Kami sangka puasa, ternyata tidak. Kami sangka tidak, ternyata puasa. Apa maknanya? Saking Nabi sering banyak berpuasa. Bahkan di sebagian tahun, tak keseluruhan tahun, sebagian tahun Nabi puasa full di bulan Sya'ban. Tapi sebagian lagi mayoritas bulan Sya'ban. Oleh sebab itu kita dianjurkan untuk mengisi bulan Sya'ban ini dengan amal-amal soleh. Lalu ada pula di antara Sya'ban ini hari khusus, yaitu yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Nisfu artinya tengah. Jadi kalau hitungan tengahnya 14 masuk ke 15. Jadi hitungan dari 14, kemudian 14 malam 15 dihitung dari mulai maghrib sampai besoknya. Apa keistimewaan malam nisfu Sya'ban? Banyak hadis tentang malam nisfu Sya'ban itu hadisnya dhaif. Bahkan hadisnya maudhu' palsu. Tapi ada satu hadis sahih. Saya hanya sampaikan yang sahih saja. Apa kata Nabi SAW? Ittala Allahu ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Maka Allah ampuni semua makhluknya yang memohon ampun pada malam itu. Kecuali dua. Dua tak diampuni Allah. Yang pertama musyrik. Orang mempersekutukan Allah sampai dia tobat. Yang kedua musyahid. Musyahid itu orang yang bertengkar sebelum berdamai. Bebuih mulutnya istighfar malam nisfu Sya'ban tak diampuni Allah. Status maghfirah ampunannya pending sebelum dia berdamai. Sedang SMS saja pending sakit hati kita. Ini istighfar kita malam nisfu Sya'ban pending. Apa sebab? Karena Allah tak ampuni yang dua. Pertama musyrik, kita insya Allah tak musyrik. Yang paling kita khawatirkan bertengkar belum berdamai. Jadi ada 14 hari lagi, kalau ada musuh-musuh SMS memanglah, mohon maaf. Supaya malam nisfu Sya'ban nanti kita beristighfar, ampunan turun gara-gara kita sudah berdamai. Mungkin itu berkaitan dengan bulan Sya'ban. Terima kasih. Terima kasih. Ini mungkin tadi pertanyaan dari Bapak Asisten 1 nih Pak Mudif. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa kepada Allah. Sebelum berdoa beristighfar mohon ampun. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbana alaika tawakkalna, ya Allah kepada Engkau kami bertawakal. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri. Wa ilaikal masir, kepada Engkau kami akan kembali ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikan kami ini orang-orang yang bertaubat. Wa ja'alna min ibadikas salihin, jadikan kami ini hamba-hambamu yang salih. Wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik kemudian diiringi dengan perbuatan amal yang baik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, tunjukkanlah bahwa yang hak itu benar, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, tunjukkanlah bahwa yang batil itu adalah batil, warzuqna ijtinabah, berikan kami kekuatan untuk menjauhinya ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, berikan kami berkahmu pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.